Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tabel distribusi frekuensi untuk data yang berkelompok. Misalkan kita punya data berat badan peserta lomba dalam satuan kilogram. Ya, data-data ini adalah berat badan peserta lomba 58 kg, 57 kg, 50 kg, dan seterusnya sebanyak 40 orang. Ya, data ini disebut data mentah. Data mentah yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan atau penelitian. Jadi, ini hasil pencatatan misalnya. Agar data ini lebih mudah untuk kita baca, maka salah satu caranya adalah dengan menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi seperti ini. Ya, untuk tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada kolom interval kelas. Interval kelas ini isinya adalah data-data yang sudah kita kelompokkan. Ini adalah data berat badan dari data mentah tadi, 40 kg sampai 45 kg. Kemudian lanjut 46 sampai 51 kg. Kemudian lanjut 52 sampai 57 kg dan seterusnya. Kemudian banyaknya data dalam setiap interval kelas itu harus sama. Jadi misalnya 40 sampai 45 ada 6. 40, 41, 42, 43, 44, 45 ada 6. Maka untuk kelas berikutnya juga harus sama, yaitu 6. Jadi intinya harus sama. Kemudian di sini ada kolom kedua yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya anggota kelas. Nah, jadi di sini untuk yang pertama 40 untuk berat badan 40 sampai 45 kg ada 9 orang dari data mentah tadi di atas. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan kelas. Kelas itu adalah setiap baris interval atau data. Ini kelas pertama 40 sampai 45, kelas kedua 46 sampai 51, 52 adalah 52 sampai 57 adalah kelas 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi seperti ini. Langkah pertama adalah kita mengurutkan data mentah ini dimulai dari data yang terkecil ke data terbesar. Kita cari data terkecilnya adalah 40, kita urutkan 40, 40, 42. Ya, jadi ini adalah data yang sudah kita urutkan. Data terkecilnya adalah 40, kemudian data terbesarnya adalah 80. Ya, data terendah atau minimum adalah 40, data tertinggi adalah 80 atau data maksimum. Selanjutnya, kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih dari data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, di sini 40 dan 80, berarti jangkauannya adalah 80 dikurang 40 sama dengan 40. Selanjutnya, yang kita tentukan adalah banyak kelas. Banyak kelas, cara menentukan banyak kelas adalah dengan rumus. Ya, jadi misalnya banyak kelas kita simbolkan dengan K. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Di mana N itu adalah, ya, jadi N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data tadi di data mentahnya adalah 40, maka N-nya adalah 40. Nah, berarti di sini adalah 1 ditambah 3,3 log 40.
Log 40 ini bisa kita tentukan menggunakan kalkulator. Log 40 sama dengan 1,602, cukup 3 angka di belakang koma. 1,602. Jadi menjadi 1 ditambah 3,3 kali 1,602. Hasil dari log 40 tadi. Selanjutnya tinggal mengalikan 3,3 dikali 1,602, hasilnya adalah 5,2866. Berarti K sama dengan 1 ditambah 5,287. Kita bulatkan 6-nya menjadi 7. Karena di sini adalah lebih dari 5. Maka kita bulatkan menjadi 287. Selanjutnya tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 5 adalah 6. Berarti 6,287. Tinggal menjumlahkan saja. 1 ditambah 5. Berarti 6,287. Ini adalah banyak kelas. Banyak kelas tidak boleh dalam bentuk desimal. Makanya kita harus bulatkan menjadi 6, berarti menjadi 7. Kita bulatkan menjadi 7. Jadi banyak kelasnya nanti ada 7. Berarti ada 7 baris ke bawah. Selanjutnya adalah menentukan panjang interval kelas atau lebar kelas. Disimbolkan dengan L. L diperoleh dengan menggunakan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya tadi adalah 40. Kemudian banyak kelasnya adalah 7. Berarti 40 per 7. Sama dengan 40 dibagi 7 adalah 5,714. Nah, berarti L sama dengan 5,714. Lebar kelas juga kita bulatkan, tidak boleh desimal. Kita bulatkan menjadi 6 karena 5,714. Ya, setelah mendapatkan banyak kelas 7, kemudian lebar kelas atau interval kelas adalah 6, tinggal membuat model tabel seperti di awal, tabel distribusi frekuensi. Kita berikan judul panjang interval, kemudian frekuensi. Nah, untuk pertama kita ambil data terendah. Data terendah tadi adalah 40, maka kita tulis di awal adalah 40. Sampai, ya, untuk batasnya 40 sampai berapa, kita tentukan dengan melihat panjang interval kelas. Di sini ada 6, berarti kita menghitung mulai dari 40, kemudian 41, kemudian 42, 43, 44, 45. Nah, jadi kita menghitung sampai 6 karena panjang intervalnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi mengikuti panjang interval yang sudah kita peroleh tadi. Maka untuk kelas pertama kita tuliskan intervalnya adalah 40 sampai 45. Jadi seperti ini. Nah, berarti untuk kelas kedua kita lanjutkan 46, menghitung kembali 46, 47, 48, 49, 50, 51. Jadi sama, kita menghitung sampai 6. Begitu seterusnya, berarti 52 kita sambung menjadi 57, 58 sampai 63, 64 sampai 69, 70 sampai 75, 76 sampai 81. Jadi caranya sama, kita menghitung dari data yang ada di kiri sampai 6 kelas. Ya, untuk panjang interval sudah terisi semua, tinggal menentukan frekuensi.
Nah, untuk menentukan frekuensi, tinggal melihat intervalnya 40 sampai 45 kita cek di data yang sudah kita urutkan tadi 40 sampai 45. Berarti sampai di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 data, berarti frekuensinya adalah 9. Untuk 46 sampai 51 kita lihat 46 sampai 50, karena 51 tidak ada di data, berarti cukup sampai 50. Banyaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, berarti frekuensinya 6. 52 sampai 57. Nah, sampai di sini ada 5 data. Kemudian 58 sampai 63, ya berarti sampai di sini ada 3. Kemudian 64 sampai 69, berarti mulai dari 65 sampai 69 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9. Kemudian selanjutnya 70 sampai 75 ada 4. Kemudian 76 sampai 81 ada 4. Nah, jumlah frekuensi ini harus sama dengan jumlah data awal. Jumlah data awal tadi adalah 40, berarti jumlahnya ini harus sama dengan 40. Ya, tabel distribusi frekuensi sudah kita peroleh atau sudah kita susun. Jadi intinya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengurutkan data, kemudian menentukan data maksimum dan minimum, kemudian menentukan jangkauan, kemudian menentukan banyak kelas, kemudian menentukan panjang interval, dan terakhir adalah menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.